Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur di kesempatan subuh hari ini Allah tiada hentinya mengkaruniakan nikmatnya kepada kita, nikmat sehat, nikmat kuat. Kita masih bisa membuka mata dan merasakan nikmat Allah di pagi hari ini. Terlebih adalah nikmat iman dan Islam yang masih tertanam, masih terpatri dalam dada dan hati kita. Semoga istiqomah sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu yang baik, kita akan lanjutkan kajian kita di kitab Fiqh Sunnah atau kajian fikih kita, dan masih membahas tentang terkait dengan najis ya. Kita sudah bahas sebelumnya bab najis ini tentang bagaimana yang dimaksud atau najiskah bangkai ya, tentang bangkai apakah itu najis, kemudian bentuk yang najis apa saja. Sedikit saya ulang dari pekan lalu supaya nyambung ya dengan pekan ini, bahwa bangkai itu hukumnya najis dan tidak boleh dimakan ya, haram untuk dimakan. Namun demikian ada beberapa jenis bangkai yang dibolehkan atau diberikan keringanan itu ya, pengecualian. Pertama adalah maitatus samak wal jarad, bangkai ikan dan belalang. Nah, ini mengambil dari hadis Rasulullah SAW bahwa pernah Ibnu Umar meriwayatkan, uhilalana maitatan wadaman, kami dihalalkan maitatan, dua jenis bangkai, wadaman, dan dua jenis darah ya. Adapun bangkai itu maitatan hut wal jarad ya, bangkai daripada ikan dan belalang, wa madaman fal kabidu wa tahal. Adapun adapun darah yang dibolehkan adalah kabid wa tahal ya, jantung dan hati, itu yang dibolehkan. Jadi ada bangkai yang tidak najis, bangkai yang tidak mesti disembelih, yaitu bangkai laut atau bangkai air seperti ikan diantaranya. Kemudian maitatun lada malahu sa'il ya, bangkai binatang yang tidak banyak darahnya, karena mal wanauha, seperti halnya semut, kemudian lebah dan sejenisnya ya. Fa innaha tahiratun ya, jenis itu adalah jenis yang suci ya, apabila terkena pakaian kita maka atau kena badan kita maka tidak menjadi najis darah bangkai tersebut. Kemudian adamul maita wa quruna wa dhufuriha wa syariha wa risha wa jilda ya, yang tersisa dari bangkai itu seperti tulang, kemudian tanduk, kuku, rambut, bulu, kulit, itu juga semuanya tidak najis ya, artinya bisa digunakan. Walaupun binatangnya bangkai, maka kulitnya bisa disamak, dijadikan untuk tempat duduk, bisa dijadikan tempat air, bisa dijadikan sajadah. Walaupun bangkai, maka tulangnya masih bisa dimanfaatkan untuk tempat minuman atau yang lainnya. Itu yang dimaksud bahwa diantara yang dikecualikan dari bangkai ya, itu 4 hal yang sudah kita bahas di pekan sebelumnya. Nah, kita akan masuk sekarang kepada hukum tentang bagaimana hukum dari darah ya. Nah, ini saya izin share screen. Bagaimana tentang hukum darah
apakah najis atau tidak, karena kajian kita masih tentang membahas tentang najis ya. Nah, sekarang bagaimana tentang hukum darah. Darah atau dalam bahasa Arabnya dam, yang dimaksud juga darah damul insan, darah manusia atau darah yang lainnya, gitu ya. Bagaimana kalau ada darah di tubuh kita, darah di pakaian kita, lalu kita sholat, seperti apa hukumnya, gitu ya. Ini yang akan kita bahas kesempatan hari ini. Nah, darah yang dimaksud itu mencakup darah masfuhan, darah yang mengalir, ya, seperti darah yang mengalir ketika binatang disembelih, dan darah haid, ya, atau darah yang tidak mengalir, atau darah haid yang dimaksud, ya, itu termasuk kepada yang najis. Jadi darah yang mengalir ataupun darah yang keluar dari darah haid atau sejenisnya, maka itu najis. Itu pun termasuk yang dilarang untuk dikonsumsi. Darah termasuk yang diharamkan untuk dikonsumsi. Namun begitu, jadi tetap ada kecualian, gitu ya. Hukum asal darah ini sekali lagi najisun atau najasun, termasuk najis yang itu kotor dan tidak baik. Nah, namun begitu hukum darah yang sedikit itu dimaafu atau dimaafkan. Ini menurut saya sabik dalam kitab Fiqh Sunnah. Nah, kita bahas dalil tentang darah ini ada di dalam surat Al-An'am 145 diantaranya, ya, terkait dengan makanan yang haram, yang tidak boleh dimakan, yang itu kotor, juga termasuk kepada makanan yang diharamkan, ada di dalam surat Al-An'am 145. Terkait darah ini juga terulang nanti di surat Al-Maidah, terulang di surat Al-Baqarah, ada juga di surat An-Nisa diantaranya, ya, tentang darah, bahasa daman masuhan, darah yang mengalir. Di dalam surat Al-An'am ayat 145 Allah berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya illayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu." Katakanlah, la ajidu fima uhiya illayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu. Tidak aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharapkan yang hendak dia memakannya, illa an yakuna maitatan, kecuali. Jadi artinya semua makanan itu boleh dimakan kecuali yang dilarang untuk dimakan saja. Apa yang dilarang ini? An yakuna maitatan. Pertama adalah bangkai. Kita sudah bahas bahwa bangkai di pertemuan pekan lalu. Audaman masfuhan, atau darah yang mengalir. Aulahman khinjir, aulahman khinzir, atau daging babi. Ainahu ridsun, karena hal itu merupakan benda yang kotor. Au fiskun, atau ya kotor, au fiskun, ya sama, atau menajiskan di situ, ya. Uhilla li ghairillah ridsun au fiskun uhilla li ghairillah ibi, termasuk yang diharapkan adalah makanan yang disembelih bukan atas nama Allah. Pamanib turra ghairu bagin wala adin, barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, wala adin, dan juga tidak dia menginginkan, karena terpaksa memang, fa inna rabbaka ghafurur rahim, kan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, ya. Wala adin juga tidak melampaui batas, artinya yang dimakannya sesuai saja dengan kebutuhannya. Ya, jadi dalam ayat ini ada beberapa hal, ya, yang kita posisikan dulu. Yang pertama adalah asal dari semua makanan itu boleh, halal, bisa dimakan, ya, itu pada umumnya, kecuali ada yang diharamkan. Berarti illa an yakuna, kecuali di antara yang diharamkan itu di sini disebutkan 4, maitatan, daman masfuhan, lahman khinzir, uhilla li ghairillah. Ya, dalam ayat lain, warimat alaikumul maitatan wadaman walaman khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Itu hampir sama, ya. Paman turra ghairu bagin wala adin fa innallaha ghafurur rahim dalam ayat lain. Atau misalkan innama harrama alaikumul maitatan, ada kalimat yang hurrimat alaikum, ada innama harrama alaikum,
Menggunakan kalimat innama menunjukkan ada tuh hasar, pembatasan, hanyalah yang diharamkan. Jadi diharamkan itu 4, yang lain berarti tidak diharamkan. Begitu berdasarkan teks Al-Quran. Ya. Nah, 4 itu tadi maitatan, kemudian daman masfuhan, darah yang mengalir. Ini yang akan kita bahas hari ini terkait dengan darah. Kita akan perdalam, gitu ya. Awalahmal khinzir, daging babi. Daging babi sudah tidak ada pertentangan, tidak ada khilaf, dan tidak ada kekecualian, ya. Dan tidak hanya dagingnya, tentu yang terkait dengan babi itu jatuh kepada haram dan jatuh kepada najis. Fa'innahu ridsun, karena babi itu sesuatu yang kotor, yang najis, yang buruk, begitu, ya. Tidak ada binatang yang paling buruk seburuk babi karena dia makan kotorannya sendiri. Ya, dan babi itu bekas air minumnya juga najis, bekas air minumnya tidak suci, kemudian juga bekas jilatannya dan sebagainya, gitu ya. Kemudian uhilla li ghairillah. Uhilla li ghairillah adalah sesuatu yang disembelih bukan karena Allah. Secara niat dan tujuan, secara zati, secara bendanya atau binatangnya itu binatang halal, tetapi bisa jatuh haram ketika tujuannya bukan karena Allah. Yang disembelihnya kambing, unta, sapi, itu binatang yang halal untuk dimakan dagingnya, ya. Tetapi menjadi haram untuk dimakan ketika niat dan tujuannya bukan karena Allah. Uhilla li ghairillah. Ya, di daerah-daerah misalkan para nelayan untuk bisa panen, agar panen ikannya banyak, maka mempersembahkan kepala kerbau itu ke Ratu Pantai Selatan, gitu ya. Jadi kepala kerbaunya dipotong, dimasukkan ke dalam sesajen, kemudian ditenggelamkan di tengah lautan. Itu kepalanya. Bagaimana dengan badan, kaki, ekor, paha, daging semuanya, kulit semuanya, itu menjadi haram karena disembelih bukan karena tujuan, karena Allah. Mau bangun rumah supaya rumahnya tidak dimasuki maling, supaya rumahnya tidak dimasuki setan, supaya rumahnya aman, supaya pembangunannya lancar, maka dipersembahkanlah seekor kambing, disembelih kambing, kepalanya dikubur di tengah rumah itu atau di tengah tanah yang akan dibangun rumah itu, maka seluruh anggota tubuhnya, kaki, paha, kepala, buntut, paha, kulit, semuanya menjadi haram. Itulah wa ma uhilla li ghairillah, gitu ya, disembelih bukan karena Allah. Ada pengecualian apabila dalam keadaan terpaksa, wala adin, dan tidak melampaui batas, maka itu dibolehkan. Terpaksa, kalau nggak makan makanan itu akan meninggal, nggak makan makanan itu akan lebih parah, maka makan seperlunya, secukupnya. Ya, kondisi terpaksa dan tidak melampaui batas. Seperti orang di tengah hutan, lapar, kalau nggak makan bisa meninggal. Ada kebun, tidak tahu kebun orang lain, kebun siapa, kebun orang lain, dan tidak izin dulu karena tiada pemiliknya juga. Dia mencuri itu, lalu memakan dia, cukup sekenyangnya dia untuk bertahan hidup. Itu cukup, ya. Tapi udah makan, udah kenyang, atau udah cukup perutnya, tidak lapar lagi, terus ngambil lagi, terus bekal lagi buat pulang, nah itu udah beda lagi, gitu ya. Jadi tidak wala adin, ya. Wala adin itu ya secukupnya dan tidak melampaui batas. Fa inna rabbaka ghafurur rahim. Dalam ayat lain, fa inna Allaha ghafurur rahim. Nah, sesungguhnya Engkau, ya Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik Bapak Ibu, kita akan yang bahas terkait dengan daman masfuhan tadi, ya. Daman masfuhan yang kita bahas sekali lagi ini terkait darah yang masuk, darah yang mengalir, ya, seperti yang mengalir ketika binatang disembelih dan haid. Sementara darah yang tidak mengalir itu, kalau itu disebut darah beku dan menjadi bagian dari asalnya darah mengalir, maka tetap itu termasuk darah mengalir. Kalau di Sunda ada yang disebut dengan marus, ya. Marus itu kalau binatang disembelih, darahnya mengalir, kemudian diendapkan, dan itu menjadi, ya, darah itu menjadi beku, gitu ya, menjadi beku, kemudian dipotong-potong bisa dimakan.
itu tetap menjadi haram walaupun sudah beku, tidak termasuk darah mengalir. Termasuk darah yang mengalir. Kalau darah yang maksud tidak mengalir, yang itu adalah kategori yang dua dibolehkan, yaitu jantung dan hati, ya, atau limpa atau lever, gitu ya. Itu di binatang kan ada jantungnya, itu boleh. Ada hatinya, ya. Kita suka bikin ibu-ibu sambar goreng hati, ya, itu boleh, gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini darah yang mengalir ataupun diam, tetapi darah dari 9 binatang atau darah haid dari wanita, itu menjadi najis hukumnya. Kemudian bagaimana dengan darah yang tersisa dari daging atau tulang? Ya, hal ini Ibnu Juraij berkata, kata masfuh dari kata dalam ayat surat Al-Alam 145 tadi, daman masfuhan, itu darah yang mengalir atau darah yang dialirkan. Jadi hukum bagaimana dengan yang tersisa pada daging atau tulang, hukum darah di dalam tulang adalah tidak najis, kata Ibnu Juraij. Ini juga diperkuat berkaitan dengan darah yang ada dalam seekor kambing yang disembelih atau darah yang mengapung saat daging itu dimasak. Jadi kan biasanya kita sedikit ngebayangin, Pak, ya, Bu, ketika kurban kemarin kan dapat daging tuh. Nah, ternyata di dagingnya itu di dalamnya masih ada darahnya. Terbukti ketika kita rebus, gitu ya, dimasak, darahnya itu keluar tuh. Dia keluar. Atau bisa saja orang-orang ada yang makan dagingnya itu tidak sempurna matangnya. Misalkan dalam luarnya sih masih udah matang, tapi dalamnya masih agak mentah, dalamnya masih ada sedikit darah. Nah, kata Abu Muzlis, dia berkata la ba'sa, tidak apa-apa, ya. Karena darah yang dialirkan dari darah yang dialirkan atau darah masfuhan tadi, darah masfuh yang dialirkan, yang kalau disembelih itu darahnya mengalir, ya. Udah ketika sudah mengalir semua sudah mati, yang tersisa ada di dalam tulang, tersisa dalam daging, lalu kemudian kita rebus, kita masak dan masih tersisa, maka itu la ba'sa, tidak mengapa, kata Imam Abu Muzlis. Aisyah juga berkata, kami memakan daging sedangkan darahnya masih mengambang di atas kuali. Ya, jadi biasanya kalau daging itu direbus, ya, dagingnya itu matang dengan rebusan, darahnya itu keluar dan itu masih terlihat di kuali biasa. Nah, maka yang itu sudah tidak masalah. Ya, pasti kita buang tuh airnya, ya, termasuk ada bekas darahnya, dagingnya kita makan, maka itu tidak masalah. Darah yang tersisa pada daging atau tulang, maka ini kekecualian daripada tidak darah masfuhan, tidak termasuk darah masfuhan lagi, karena sudah sudah dialirkan dari binatangnya. Nah, begitu Bapak Ibu, ya. Kemudian, nah sekarang bagaimana kalau sholat tapi ada darah, ya. Nah, darah binatang yang sedikit darahnya sama dengan pembahasan sebelumnya, mayit atau bangkai binatang yang sedikit darahnya, maka tidak apa-apa, itu ma'fu. Contoh, misalkan ketika kita menepuk tidak sengaja, ya, sengaja atau tidak, misalkan lagi sholat ada nyamuk, kita tepuk, nyamuk itu berdarah. Darah nyamuk itu dari mana? Bisa jadi dari tubuh kita yang dia sebab, gitu ya, atau mungkin darah nyamuk yang ada, ya, kita tidak tahu. Tetapi jumlah itu tentu sangat sedikit, maka itu menjadi hal yang dibolehkan. Atau memang darah yang keluar dari tubuh kita. Nah, Hasan berkata, kaum muslim tetap melakukan salat dalam kondisi luka berdarah. Ya, ini kondisi luka berdarah, kondisi yang bisa jadi karena kecelakaan, bisa jadi karena peperangan, bisa jadi karena dioperasi misalkan, yang masih ada darahnya nih. Bagaimana? Tidak menghalangi untuk melaksanakan sholat, ya, tetap sholat. Artinya dalam kondisi saat itu tidak haram, itu tidak najis, ya. Riwayat yang mengatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu melakukan sholat sedang lukanya terus mengucur, darahnya adalah benar.
Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hafidz dalam Al-Fath, dalam peperangan Rasulullah dan para sahabat, satu ketika Umar juga pernah terluka. Nah, lukanya masih mengucur darah. Beda dengan zaman sekarang, gitu ya. Mungkin ada perban, bahkan ada salep yang menghentikan darah, atau bahkan ada sekarang dulu masih musim jahit dijahit, sekarang bahkan tidak dijahit, cukup seperti pakai perekat itu juga darahnya bisa berhenti. Tapi zaman dulu teknologi itu belum ada. Bahkan ketika Umar sholat, darahnya masih mengalir, mengucur di lukanya. Nah, riwayat ini dibenarkan bahwa itu dilakukan oleh Umar, sholat dalam keadaan darah mengalir, dan ini berarti hukumnya boleh. Ya. Abu Hurairah juga melihat bahwa tidak ada masalah dengan setetes atau dua tetes darah yang mengalir ketika melaksanakan sholat. Jadi tadi nih, apakah itu dari binatang? Misalkan tadi kita nepuk nyamuk, lalu darah, kan itu tidak sampai setetes, ya, sangat sedikit. Maka tidak usah ragu, jangan khawatir. Aduh, saya jangan-jangan najis nih, karena saya nepuk lalat atau nepuk nyamuk di tubuh. Tidak apa-apa, ya. Setetes atau dua tetes, di sini nukta atau nuktatain binadam yang dari darah ketika melaksanakan sholat. Adapun darah yang keluar dari tubuh seekor nyamuk atau darah yang merembes dari kutu adalah ma'fu. Ya, kutu juga ya, jadi binatang yang kecil, nyamuk atau kutu. Nah, dalam riwayatnya atau pendapat dari Imam Said Sabiq termasuk ma'fu, dimaafkan, ya, dibolehkan, tidak apa-apa. Nah, terakhir, bagaimana dengan nanah? Ya, nanah. Abu Muljid pernah ditanya tentang hukum nanah, ya, mengenai badan atau baju. Kata beliau, labasa, tidak apa-apa. Ya, kenapa? Karena di dalam permasalahan kita ini yang disebut adalah darah, tidak menyinggung soal nanah, begitu ya. Sehingga tidak mengapa tentang nanah. Ibnu Taimiyah juga berkata, adalah wajib hukum mencuci baju yang terkena nanah atau nanah yang sangat kental. Namun begitu tidak ada dalil yang menyatakan secara tegas, secara tersurat bahwa nanah itu termasuk najis. Ya, tentu saja jika seorang menjaga diri dari nanah, artinya membersihkannya karena mungkin tidak nyaman atau jijik, menjijikan, maka dibersihkan, diganti pakaiannya, tentu itu lebih baik. Ya, jadi kita bicara hukum, bukan bicara nyaman tidak nyaman gitu ya, tapi secara hukum itu tidak najis. Namun ketika diganti itu menjadi lebih baik, menjaga kebersihan. Pakaian kotor nih kena debu, debu itu tidak najis, debu itu tidak menghalangi daripada ibadah sholat kita kalau di pakaian kita. Tetapi kalau kita pakai yang jauh lebih bersih, lebih baik, lebih wangi, tentu itu menjadi hal yang pilihan yang lebih baik, karena perintahnya juga demikian. Nah, demikian Bapak Ibu ya, saya tutup dulu sedikit menjelaskan, mohon izin nih dari kitabnya ya, supaya lebih jelas dari beberapa poin tadi. Ya, sebelum nanti kalau ada pertanyaan di sini ya. Nah, ini yang pekan sebelumnya terkait dengan bangkai ya. Nah, sekarang kita membahas dam ya. Ini saya simpulkan atau uraikan dari penjelasan tadi yang sudah saya translate ke bahasa Indonesia dan bentuk PowerPoint. Ini dalam kitab aslinya ya. Jadi jenis selain bangkai yang kita bahas, yang kedua adalah jenis darah. Sawan karena daman masbuhan atau masbuban ya, daman masbuhan atau darah yang mengalir yang dimaksud itu darah daman masbuhan atau masbuban ini kadamul ladzi yajri minad dam au damul haid, seperti darah yang mengalir dari binatang sembelihan atau darah haid. Jadi keduanya ini termasuk pada najis. Ila annahu yubna alal yasiru minhu, tapi dimaafkan kalau jumlahnya sedikit. Ya, ini sebagaimana kalimat daman masbuhan surat Al-An'am yang kita bahas tadi, audaman masbuhan al-masbu alladhi yuhraku wala ba'sa bimakana fil uruqi minha. Ya, dimaksud masbuh di sini adalah darah yang mengandung arti dialirkan, gitu ya, dialirkan darah tersebut
wala ba'sa bimakanal uruq minha. Berbeda dengan yang kemudian dia tersisa dalam tulang atau di daging, ya. Warajab Mundir meriwayatkan bahwa daman yakunu madbahu syad atau daman yakunu fi ala al-qidr. Bagaimana dengan darah yang tersisa dari sembelihan itu atau yang ada di al-qidr, periuk, gitu ya. Qala la ba'sa, maka dia menjawab tidak apa-apa. Inna manha anidamil masfuh, yang terlarang itu dari darah yang mengalir, ya. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Hamid atau Abu Sa'id dan Abu Sa'id dari Aisyah, dia mengatakan kunna na'kulu lahma, kami memakan daging, wadamu fututan alal qidr, sementara darahnya masih tersisa di periuknya. Mungkin sekarang kita panci, gitu ya, panci atau alat masaknya, gitu. Dan itu tidak apa-apa, diriwayatkan dari Aisyah, ya. Dan qala Al-Hasan mengatakan mazal al-muslimun yusalluna fi jarahatihim, dibolehkan seorang muslim dia tetap melaksanakan sholat ketika dia terluka. Jarahatihim, ya. Dzakar al-Bukhari, ini sebagaimana diriwayatkan juga dalam kitab Imam Bukhari, ya. Khususnya dalam bab wudu, man lam yaral wudu'a illa, selanjutnya ini, ya, artinya kalau ada luka, ini sekaligus pertanyaan juga bagaimana wudunya, gitu. Yang luka, tetap dia sholat, wudunya bagian yang luka boleh tidak terkena air. Lukanya ada di tangan kiri, tangan kanan tidak apa-apa, muka tidak apa-apa, kepala tidak apa-apa, kaki tidak apa-apa, maka semua anggota wudu yang tidak terkena luka silakan dicuci dengan sempurna, yang kena luka maka tidak dicuci pun tidak apa-apa. Itu ada di bab wudu kitabnya Imam Bukhari, ya. Nah, demikian pula ketika Umar bin Khattab salat, ya, sa'ana Umar shalla wa jaraha yasbutu daman, sementara darahnya masih mengalir. Al-Hafidh Imam Bin mengatakan dalam kitab Al-Faqh, qad sahha, ini benar. Ya, kemudian juga Abu Hurairah mengatakan la yara ba'san bi katrati au kitrataini fi shalah. Tidak mengapa juga ketika ada setetes atau dua tetes ketika sholat. Ya, kalau terluka kan bisa saja masih menetes, maka itu juga tidak mengapa. Ya, kemudian bagaimana wa amma damul baragis wa ma yashtarihu minad damamin fa innahu yufna anhu, ya, kalaupun darahnya sedikit karena luka dan sebagainya, maka itu juga yufa anhu, yang dimaafkan. Ini juga disepakati oleh para ulama lain, ya. Kemudian fa innahu yufna anhu, karena kenapa? Ini terkait dengan qaih yusibul badan wa thawb. Ini pertanyaan tentang bagaimana nanah yang terkena pakaian atau badan. Qala laisha bisyai'in, ya, itu juga tidak apa-apa, katanya, kata ya Abu Mulzim, ya innama dzakarallahu dam, karena yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu darah, walam yudkarul qaih, dan tidak menyebut nanah. Ya, walaupun Ibnu Taimiyah mengatakan wajib ghusl thawb wa minad madad, dan mensyaratkan untuk dicuci dengan sempurna pakaian terkena nanah ini. Wal qais wasadid, ya, kalau wal qaih itu sadid, kalau nanah itu kental. Walaupun demikian, walam yakun dalil najasatuhu ala najasatihi, tidak ada dalil yang menajiskan. Atau tadi disebutkan di sini bahwa qais itu adalah damul barogis wa yastarihu minad damama, dia sama seperti ingus, gitu ya, atau ludah, gitu, ya, itu tidak termasuk kepada najis. Walaupun tentu ketika kita menjaganya, wa aula an yattaqihi al-insan biqadaril imkan, lebih baik dan lebih utama kalau kita bisa menjaga diri kita, menjaga dari hal-hal yang itu kotor atau menjijikan, itu lebih baik, gitu ya. Namun karena kita bicara hukum, itu secara hukum
tidak masalah kalau kita menggunakan atau sholat dalam keadaan kita ada darahnya di sana. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf nih tidak membuka tanya jawab karena kesempatan waktunya terbatas ya. Insya Allah nanti pekan-pekan berikutnya kita lanjutkan, dan kalau ada pertanyaan tentang bagaimana darah ini kita bisa bahas berikutnya ya. Yang jelas darah yang tidak dikecualikan tadi, artinya darah yang Mas Puan itu termasuk najis. Darah haid juga najis. Yang najis ini bagaimana cara menghilangkannya? Dicuci dengan bersih. Lebih baik syukur kalau memakai sabun, memakai deterjen, lalu dijemur sampai kering, maka sudah bersih. Ya, sudah bisa dipakai kembali. Kalau ada bentuk najis di tubuh kita. Ya, kalau najis terkena kepada badan atau pakaian kita. Cuci dan keringkan. Ya, tapi kondisi darah ini, darah yang dimaksud adalah darah dari sembelihan, maka selain najis tidak boleh dimakan. Darah haid itu juga najis. Tetapi dalam keadaan luka di badan, maka dimaafkan, dibolehkan kalau itu memang untuk sholat. Darah yang binatang sedikit darahnya, seperti kutu boleh jadi gitu ya, ditindas kutu ya ternyata ada darahnya tersisa, itu tidak najis. Kemudian juga nyamuk ya dan sejenisnya. Kemudian tadi termasuk yang terakhir itu nanah ya. Nanah itu tidak termasuk darah, tidak disebutkan secara spesifik darah, maka para ulama mengatakan darah nanah tidak termasuk najis ya. Tapi kalau Ibnu Taimiyah, kalau nanahnya banyak dan kental, maka beliau menganjurkan tetap dihindari, bahkan dicuci kalau itu terkena pakaian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon doa dan melaksanakan ibadah umroh, semoga dilancarkan semuanya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.